ini udah ada 150-an lebih ya yang ikut belajar hari ini. Luar biasa teman-teman, padahal posisinya lagi di Bandung, saya stay di Jakarta, sekarang lagi di Bandung, dan Bandung sekarang macetnya luar biasa teman-teman. Jadi mudah-mudahan ekonomi udah bagus banget gitu ya, dan saya lihat ini teman-teman masih mau belajar. Ya artinya Sabtu-Sabtu yang harusnya mungkin kita ada agenda keluarga dan segala macam, hari ini kita belajar. Nah, tema kali ini saya akan ngebahas, sharing ke teman-teman tentang bagaimana sih kita menentukan strategi untuk ningkatin omset kita. Gitu ya. Jadi bagaimana cara yang tepat agar omset kita itu tumbuh dan bisnis kita tetap profit. Nah, jadi tema hari ini yang saya pengen bagikan ke teman-teman adalah bedah omset bisnis. Nah, jadi kita akan bedah dulu nih teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan keuntungan di tahun 2022. Artinya gini, banyak perusahaan yang dia main asal aja gedein omsetnya, tapi menyebabkan profitnya malah menurun. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan sharing ke teman-teman bagaimana caranya kita bisa menentukan strategi pertumbuhan bisnis agar omsetnya naik, untungnya makin banyak. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, salah satu yang penting sebelum Anda menentukan yang namanya revenue growth planning ya atau rencana pertumbuhan revenue gitu ya, Anda harus bedah dulu revenue bisnis Anda. Ya, kita mau lihat dulu. Teman-teman gini, yang namanya omset pasti biasanya kita cuma ngelihat value-nya aja. Berapa omset lo? 1 miliar, 100 juta, 500 juta. Nah, 1 miliar, 100 juta, 500 juta, ini kan datangnya dari penjualan. Lalu datangnya dari penjualan apa aja? Kalau Anda misalkan punya 100 produk, atau punya 100 varian produk, atau Anda punya 100 jaringan distribusi, atau Anda punya 100 outlet, apapun itu, ini 1 miliar, 10 miliar, 100 juta omsetnya itu datang dari mana aja? Datang dari produk mana aja, datang dari SKU mana aja, datang dari outlet atau channel distribusi yang mana aja. Nah, ini kita akan lihat ya teman-teman ya. Jadi kita akan bedah. Oke, sebelum nanti saya masuk ke materi gitu ya, saya mau kenalan dulu ke semua teman-teman yang hadir di sini. Buat teman-teman yang udah kenal, senang bisa ketemu kembali. Yang belum kenal, kita kenalan. Jadi saya Yusak, saya founder dari Ilmu Keuangan, gitu ya. Ini sebuah platform edukasi untuk belajar keuangan bisnis, ya teman-teman ya. Dan saya juga founder dari Accelerate bersama Kang Dewa, Mas Wayan, gitu ya. Yang hari ini saya sedang ada di Accelerate Camp, ya, Accelerate Camp Batch 2 di Bandung. Ini acara yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sampai hari ini kita terus belajar dan terus bekerja membantu ya perusahaan-perusahaan yang ikut Accelerate Camp Batch 2 ini untuk membuat rencana bisnis tahun 2022 sampai tahun 2026. Jadi kita lagi bedah nih. Jadi kebetulan saya ada waktu saya untuk berbagi. Dan saya juga founder dari Smart Financial Map. Ini adalah program cara cepat atau shortcut Anda belajar keuangan bisnis dari A sampai Z ya. Jadi buat Anda yang background-nya bukan keuangan, Anda bisa dengan cepat belajar keuangan di modul Smart Financial Map, gitu ya. Jadi kenapa harus begitu? Karena ujung-ujungnya apapun background Anda, kalau Anda berbisnis, Anda harus ngerti keuangan, teman-teman. Karena mata uangnya di bisnis ya uang. Jadi Anda harus mengerti lah soal keuangan. Saya juga business advisor di beberapa perusahaan ya. Nah, saya membantu beberapa perusahaan tentunya untuk berkembang, dan saya juga international certified untuk financial modeler and valuation analyst gitu ya. Jadi saya membantu untuk memodel keuangan beberapa perusahaan dan juga menganalisa valuasinya tuh kira-kira. Dan saya juga financial expert di Budis, di Business ID, dan saya juga ngajar di beberapa kampus ya terkait masalah bisnis dan keuangan. Nggak cuma itu, nggak cuma ngajar aktivitas saya juga masih aktif sebagai pelaku bisnis ya. Saya jadi aktif mengelola bisnis sebagai CEO di Strasa Food ya, dan saya juga co-founder dan membantu ya sebagai CFO di Ladang 5. Ini perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan tepung sehat ya, gluten free di Surabaya.
dan produk turunannya. Dan saya juga bersama partner saya itu ada di SS Venture Capital. Ini perusahaan investasi ya yang berinvestasi ke small growing business ya yang ada di Indonesia. Jadi ini aktivitas saya teman-teman, lebih banyak urusannya terkait bisnis dan keuangan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan aja. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan sharing dulu file ini teman-teman. Yang namanya profit, ya, yang namanya profit itu rumusnya revenue dikurangi cost. Nah, ini kan simpelnya kan. So, kalau kita mau ningkatin profit, maka cuma ada dua caranya. Ya, either kita tingkatkan revenue-nya atau kita turunkan biayanya. Oke. Ini sorry. Jadi ya teman-teman ya. Nah, saya coba stop share dulu. Nah, jadi either kita naikin revenue-nya atau kita turunkan biayanya. Nah, lalu bagaimana kita melakukan keduanya ini? Nah, saya nggak akan ngebahas tentang cost lebih banyak, tapi sebenarnya saya mau ngebahas tentang revenue aja. Kenapa? Karena revenue ini di dalamnya tuh ada cost-nya, gitu ya. Karena Anda nggak mungkin punya biaya, gitu ya. Anda nggak mungkin punya omset kalau Anda nggak mengeluarkan biayanya. Ada yang namanya sales expense dan segala macam. Nah, ini kita akan bahas ya teman-teman. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Ini salah satu contoh laporan keuangan. Misalkan di sini omset Anda, lalu di sini HPP-nya, di sini laba kotor, di sini biaya operasional, di sini laba operasional, gitu ya. Ini bunga kalau ada pendanaan, lalu di sini juga ada pajak, gitu ya. Dan di sini juga ada yang namanya net profit. Nah, jadi kita kayak gini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu teman-teman tentang top line management sebelum saya masuk nanti ke materi intinya. Bagaimana sih caranya naikin revenue? Gitu ya. Bagaimana caranya naikin revenue? Nah, caranya naikin revenue simple aja teman-teman. Revenue itu datangnya dari volume dikali harga. Gitu ya. Jadi kalau mau naikin revenue, Anda naikin revenue-nya atau naikin harganya. Kalau volumenya naik, maka revenue naik. Saya kasih contoh misalkan. Volume ini apa? Kalau misalkan sekarang penjualan Anda itu 10.000 piece, bagaimana caranya jadi 20.000 piece? Kalau tadi misalkan customer Anda ada 200, bagaimana caranya jadi 400? Yang tadinya customer Anda jadi 1.000, bagaimana jadi 2.000? Gitu ya, numerik. Jadi numbers-nya nih berapa nih, volumenya. Ya. Jadi seperti itu. Yang tadinya reseller Anda ada 10, bagaimana caranya jadi 100? Itu volume. Ya, itu bisa meningkatkan volume. Ya, yang tadi penjualannya Anda itu sekian piece jadi sekian piece, sekian kilo jadi sekian kilo. Nah, itu adalah meningkatkan volume. Yang kedua adalah harganya. Ya, harga jualnya ini berapa atau basket size-nya ini berapa. Nah, perkalian volume dikali price sama dengan revenue. So, Anda harus bisa meningkatkan volumenya. Volume ini adalah bagaimana cara meningkatkan volume. Yang pertama adalah Anda harus bisa meningkatkan jumlah customer Anda. Ya tadi ya, kalau Anda jualannya tadi ke reseller, Anda jualnya ke distributor, atau Anda direct langsung ke konsumen, ya Anda harus meningkatkan jumlah konsumen Anda. Ya, yang tadinya 10 jadi 20, jadi 100 dan segala macam. Yang kedua adalah bagaimana Anda bisa meningkatkan consumption per customer-nya. Artinya, customer Anda yang tadinya belinya sebulan sekali, bagaimana jadinya seminggu sekali. Yang tadinya customer Anda belanjanya 1 juta, bagaimana jadi 2 juta. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Strategi apa yang kita harus tingkatkan. Nah, yang kedua adalah setelah Anda bisa meningkatkan volume, saran saya adalah coba Anda perhatikan dari sisi harganya. Apakah harganya masih bisa Anda naikkan lagi? Gitu. Nah, ini perlu kehati-hatian teman-teman kalau naikin harga. Ya, kenapa? Karena harga ini bersifat sensitif untuk beberapa produk, gitu ya. Artinya kenaikan harga ini harus bisa diterima sama market. Tapi jangan juga Anda nggak naikin harganya. Kenapa? Karena harga bahan baku juga naik. Gitu ya. Jadi kenaikan harga disebabkan karena kenaikan harga bahan pokok dan segala macam, itu boleh Anda naikin harga, tapi hati-hati. Nah, kalau misalkan harganya naik, volumenya naik, revenue Anda naik. Oke, seperti itu ya. Nah, kita akan bedah pelan-pelan. Ini contohnya ya, kalau kita vertikal horizontal strategi. Bagaimana horizontal strategi? Misalkan memperbanyak cabang, memperbanyak reseller, memperbanyak distributor, ya, memperbanyak area dan segala macam, itu adalah horizontal. Vertikal,
Ya, bagaimana kita buat produk baru, bikin produk untuk customer yang existing, yang lama dan segala macam. Itu kita vertikal. Nah, lakukan vertikal horizontal strategi ini untuk bisa meningkatkan revenue Anda. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya kita meningkatkan revenue? Nah, saya kasih contoh kayak gini ya teman-teman ya. Nanti saya akan share. Banyak yang curhat ke saya. Outletnya tambah banyak, tapi keuntungannya semakin dikit. Gitu ya. Jadi waktu outletnya cuma satu, untungnya 100 juta. Waktu outletnya dua, untungnya ya malah turun jadi 90 juta gitu. Nah, itu banyak yang tanya ke saya gitu. Yang perlu diingat teman-teman, pada saat Anda nambahin outlet, yang udah pasti itu yang nambah itu omsetnya atau biayanya. Nah, kita akan lihat ya, biayanya udah pasti nambah. Kalau Anda ekspansi dan segala macam ya, nambah outlet dan segala macam itu dia nambah. Nah, make sure ya Anda harus bisa juga meningkatkan revenue-nya. Gitu loh. Jadi jangan cuma revenue-nya outlet-nya ditambah tapi revenue-nya malah nambahnya nggak signifikan yang menyebabkan cost ratio-nya atau biayanya jadi sangat besar. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Produk makin banyak, untung makin tipis. Banyak bisnis yang juga kayak gitu ya. Kerjaannya bikin produk baru terus gitu. Nah, tapi makin banyak produk yang dibikin, untungnya makin tipis. Nah, ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Saya nggak mengatakan bikin nambah produk itu nggak bagus. Boleh, tapi ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan. Kenapa? Karena semua strategi di bisnis, apapun yang Anda lakukan di bisnis, itu harus ada tujuannya. Dan harus ada hitung-hitungannya. Dan harus ada monitoringnya. Dan harus ada evaluasinya. Anda melakukan kegiatan marketing tanpa ada monitoringnya, tanpa ada ukurannya, tanpa ada tujuannya, nggak jelas teman-teman. Jadi kalau semuanya clear nih, kita mau bikin produk nih tujuannya apa, kita mau bangun outlet nih tujuannya apa, mau nambahin omset berapa, lalu biayanya muncul berapa, segala macam. Jadi kita mesti lihat teman-teman. Ya, tim sales, channel distribusi, reseller semakin banyak, malah perusahaannya makin rugi. Nah, ini juga yang kita mesti lihat ya. Jadi ini yang coba kita hindari teman-teman. Jadi saya mau sharing intinya ke teman-teman adalah kita akan ekspansi tahun 2022. Ya, saya yakin banyak dari Anda yang pengen rebound setelah pandemi dan segala macam, pengen rebound di tahun 2022. Gitu ya. Nah, untuk itu saya mau sharing bagaimana caranya nanti bisnis Anda bisa tumbuh dan keuntungan bisnis Anda juga meningkat. Nah, itu ya kira-kira yang kita akan bahas hari ini. Oke, saya akan masuk lagi. Lanjut. Nah, di bisnis, teman-teman, 1 tambah 1 hasilnya belum tentu 2, teman. Ya, hasilnya belum tentu 2. Hasilnya bisa jadi minus 100. Ya, bisa juga hasilnya itu 11. Di bisnis itu bagaimana kita bisa meng-create value. Kalau bisnis Anda punya satu bisnis itu berhasil, kalau Anda mau bangun ekspansi, buka cabang dan segala macam, pastikan value yang tercreate itu lebih dari 2. Jadi kalau perusahaan itu merger, ya ada perusahaan merger, perusahaan A dan perusahaan B, A dan B merger, itu tujuannya biar bukan jadi 2, tapi bagaimana dengan bergabungnya mereka malah bisa jadi 100, malah makin kuat untuk bisa menguasai market. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau Anda nggak punya strategi yang tepat, Anda ekspansi, Anda tingkatkan revenue Anda, malah membuat bisnis Anda nanti babak belur kalau Anda salah strategi. Nah, ini yang kita coba nanti akan bahas gitu ya. Nah, untuk bisa menghindari ini, salah satu yang saya rekomendasikan untuk Anda lakukan sebelum Anda menentukan strategi pertumbuhan bisnis Anda gimana adalah lakukan analisa revenue. Ya, revenue ini dibedah dulu. Ya, revenue masa lalunya kita bedah dulu. Nah, bagaimana kita lakukan revenue analysis gitu ya. Nah, jadi tujuannya apa sih? Pertama adalah untuk membuat bisnis Anda lebih untung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya outlet yang banyak, produk yang banyak, ya, lakukan analisa revenue untuk mengetahui dari mana revenue Anda berasal. Jadi ini ya teman-teman ya. Kalau kita punya produk banyak, ya kita harus analisa dulu, apalagi brandnya banyak dan segala macam. Nah, manfaatnya apa sih? Kita bedah omset ini ya, kita bedah omset manfaatnya apa?
Yang pertama adalah untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat tentunya. Banyak dari kita kalau udah mulai besar, itu banyak keputusan-keputusan bisnis yang zonk, yang salah gitu ya. Karena apa? Karena nggak ada dasarnya. Saya kasih dulu ya teman-teman ya, satu hal ya ke teman-teman semua. Kalau bisnis Anda masih baru dimulai, fine deh, terserah Anda deh. Anda mau ngapain kek, terserah gitu ya. Tapi kalau bisnis Anda udah mulai berkembang, karyawannya udah mulai banyak, omsetnya udah mulai besar, gitu ya. Ini hati-hati dalam mengambil keputusan, teman-teman. Keputusan yang akan Anda ambil itu dampaknya akan kemana-mana. Kalau keputusan itu salah dan cukup fatal. Jadi kita harus hati-hati ya dalam pengambilan keputusan. Dan setiap hari kerjaan kita, pada saat kita memimpin perusahaan kita sendiri ya, untuk di bidang bisnis, itu semuanya ada dampak resikonya. Ya, dan kerjaan kita adalah mengambil keputusan. Jadi harus betul-betul Anda analisa. Yang selanjutnya adalah bisa menentukan rencana investasi yang tepat, ya, menentukan fokus bisnis, menentukan strategi penjualan, marketing, branding, ya, menentukan fokus jalur distribusi yang tepat, dan tentunya ujungnya adalah bagaimana profitability dari bisnis kita bisa meningkat. Nah, ini tujuan-tujuan yang kita harapkan bisa kita dapat kalau kita bisa melakukan analisa revenue atau bedah omset. Oke, nah bagaimana caranya? Ya, jadi bagaimana caranya kita melakukan bedah? Caranya simpel sebenarnya, tapi saya perhatikan nggak banyak yang melakukan ini, gitu ya. Nah, yang pertama adalah Anda harus punya bahan bakunya dulu. Pastikan Anda memiliki data penjualan yang lengkap, ya. Kalau Anda nggak punya data, maka akan sulit. Ini yang saya selalu kasih saran ya ke teman-teman pebisnis semua bahwa eh, dari sejak awal Anda berbisnis, pastikan kita udah harus punya data, teman-teman. Ya, ada perusahaan yang 5 tahun bisnisnya gitu-gitu aja. Dia ngerasa bisnisnya nggak bisa berkembang. Ya, bisnisnya masih belum tutup, tapi dia rasa sulit sekali berkembang. Lalu orang ini minta bantuan saya. Lalu orang ini pada saat minta bantuan saya tanya, oke, saya bisa bantu untuk menganalisa. Punya data penjualan nggak? Dia bilang, oh nggak ada. Bio bisnis udah berapa lama? Udah 5 tahun. Laporan keuangan ya ada sih, tapi ya nggak semuanya dicatat. Nah, lalu saya bilang, lalu bagaimana caranya kita bisa mencari tahu penyakitnya apa gitu? Bagaimana kita mau bikin strategi bisnis Anda agar bisa berkembang kalau nggak ada data yang kita bisa olah gitu? Kita kan pengen tahu nih historinya kayak gimana, apa yang terjadi gitu. Ya, apa yang terjadi sama bisnis ini? Apa masalahnya? Baru kita bisa tahu penyakitnya apa dan kita bisa kasih obatnya apa. Jadi susah kalau dokter itu ngasih obat kalau dia nggak bisa mendiagnosa penyakitnya apa. Nah, itu yang kita harus lakukan. Jadi intinya adalah pastikan teman-teman punya data. Sayang aja waktunya, 5 tahun Anda tidak merekam perjalanan bisnis Anda, sama dengan 5 tahun itu Anda membuang waktu, teman-teman. Karena yang paling mahal di bisnis adalah learning-nya. Itu mahal, teman-teman. Investor itu berani bayar mahal untuk membeli learning dari perjalanan bisnis Anda. Contohnya gini, Anda punya satu bisnis, contohnya yang paling gampang lah, Anda bikin apa ya, warung ayam geprek lah misalnya, yang paling gampang. Anda waktu bikin itu Anda poles di sini, Anda harganya Anda mainkan, taste-nya Anda perbaiki, semuanya itu kan makan waktu itu. Lalu belum dapat komplain dari customer-nya, lalu banyak yang ini yang itu, lalu Anda perbaiki lagi. Itu kan learning-nya. Kalau itu tidak direkam, teman-teman, Anda buang-buang waktu sebenarnya. Jadi intinya adalah yang mahal itu learning dari bisnis. Kalau learning-nya udah didapat, gitu ya, baru kita bisa belajar dari bisnis semua, kita perbaiki, lalu bisnis kita bisa berkembang. Nah, investor tertarik dengan itu. Nah, jadi pastikan ya, Anda apapun level dari bisnis Anda, pastikan Anda sudah merekam bisnis Anda, baik laporan penjualan maupun laporan keuangan. Ini sangat penting. Karena bahan baku untuk menganalisa ini adalah data. Nah, jadi setelah nanti Anda punya data, ya baru kita bisa lakukan analisa. Analisa revenue berdasarkan produk atau kategori, analisa revenue berdasarkan channel distribusi, analisa revenue berdasarkan salesman,
analisa revenue berdasarkan daerah gitu ya. Nah, ini sangat penting. Nah, sekarang kita coba lakukan ya. Kita tingkatkan keuntungan dengan revenue analysis. Nah, yang pertama Anda harus perhatikan ya. Nanti beberapa hal yang harus Anda perhatikan juga adalah dua hal ini. Nanti tahun 2022 Anda pengen meningkatkan revenue Anda. Nah, tentunya yang namanya kenaikan omset ini juga akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat makro ya atau faktor eksternal. Jadi kita mesti lihat dulu ya. Dan yang kedua adalah mikronya seperti apa. Gini, banyak orang ya, banyak pengusaha yang pengen menargetkan pertumbuhan bisnis yang sangat signifikan di tahun 2022. Gitu ya. Mungkin karena dia pengen balas dendam kali ya. Karena 2 tahun pandemi ini kayaknya salesnya kok susah banget. Lalu dia pengen balas dendam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana industrinya? Ya, jadi industrinya bisa nggak kita tumbuhkan? Lalu apakah bisnis model Anda saat ini masih relevan atau enggak? Gitu ya. Apakah ada bisnis model yang bisa kita sentuh gitu ya agar kita bisa diterima sama pasar. Jadi mesti diperhatikan dari sisi industri, bisnis model dan segala macam. Kalau misalkan Anda bermain di industri tourism misalkan, ya mungkin saat ini sepertinya sedang mau tumbuh gitu. Tapi ya semua pemain sekarang lagi wait and see juga gitu. Ya, terkait masalah ada gelombang keempat atau jenis virus varian baru dan segala macam. Gitu ya. Jadi mesti diperhatikan juga. Industri Anda sekarang ada di level apa. Jadi yang pertama adalah industrinya perhatikan, bisnis modelnya perhatikan, kompetisinya juga harus Anda perhatikan, gitu ya. Lalu apalagi misalkan kondisi perusahaan saat ini gimana, kondisi keuangan kayak gimana, timnya seperti apa, ya sebelum nanti kita untuk merencanakan pertumbuhan itu seperti apa. Gitu ya. Anda bisa lihat data-datanya itu dari beberapa sumber ya, tentunya ya. Kalau saya, karena saya lebih banyak bermain di consumer good, gitu ya, saya suka baca-baca yang dari Nielsen biasanya. Kita pengen tahu nih pertumbuhannya kayak gimana, produk apa, kategori yang mana yang lagi tumbuh dan segala macam. Ini kita ambil contoh ya. Ini di sini cooking and seasoning tumbuh, ya farmasi tumbuh, semua orang pada beli obat dan segala macam. Jadi ini bisa kita lakukan. Lalu kita juga bisa lihat misalkan perubahan perilaku konsumen ini seperti apa gitu ya. Ya kita pelajari dulu gitu. Nah, di sini cooking oil tumbuh karena orang mulai masak lagi, ya. Di sini toilet soap, deterjen, vitamin juga tumbuh dan segala macam. Nah, lalu yang kedua adalah Anda pelajari mikronya. Apa itu mikro? Faktor internal di bisnis Anda. Anda analisa dulu. Yang pertama harus Anda analisa adalah laporan keuangan. Ya, analisa laporan keuangan, analisa laporan laba rugi. Ya, kalau kita lihat di sini berapa keuntungan kita cuma 16%, lalu di 2017 naik 17%, ya tiap tahun kenaikan 18%. Nah, kenaikan ini kontribusinya dari mana? Oh, ternyata terjadi penurunan HPP sebesar 1% dan segala macam. Ini harus kita analisa ya lebih dalam. Oke. Ya, lalu kita bandingkan nih dengan bisnis sejenis ya, seperti bisnis Anda ukur rasionya seperti apa. Kalau Anda bisnisnya jualan ayam goreng, harusnya Anda bisa bandingkan dengan bisnis ayam goreng sejenis. Dapat dari mana datanya? Biasanya kita ambil perusahaan yang udah TBK. Kan nggak apple to apple tuh. Ya, betul, secara value nggak apple to apple, tapi kita mau lihat rasionya. Ya, harusnya sih ayam goreng ya sama gitu, bahan bakunya gitu. Jadi kita bisa lihat yang mana yang lebih efisien dibanding itu semua. Walaupun memang kalau misalkan bisnis kita masih kecil, yang kita adu ini perusahaan udah cukup besar, dan mungkin itu akan nggak apple to apple. Tapi no problem. Ya kita akan bandingkan. Minimal kita pengen tahu yang mana yang lebih efisien. Lalu yang kedua, kita bisa membesarkan margin kita itu sampai seberapa jauh. Ya setelah kita melihat analisa dari kompetitor. Nah, sekarang bagaimana sih kita melakukan revenue analysis, teman-teman? Gitu ya. Ada 4 poin ya step-nya sebelum nanti Anda menentukan rencana strategi menumbuhkan bisnis Anda agar bisnis Anda punya profit yang besar. Nah, yang pertama adalah Anda harus tahu dulu revenue sources-nya. Sumber dari revenue ini datang dari mana?
gitu ya. Yang kedua adalah coba perhatikan trennya. Yang ketiga coba perhatikan margin contribution. Yang keempat baru kita pikirin bagaimana rencana naikin omsetnya. Mau produk apa yang kita akan tingkatkan? Mau brand apa yang mau kita tingkatkan? Ada nggak produk yang kita akan matiin dan segala macam. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke revenue sources. Contohnya gini, omset Anda 1 miliar, 1 miliar ini datang dari produk mana aja? Ya, ada ranking teman-teman. Oh, produk A berkontribusi 50% terhadap total omset Anda. Produk D itu berkontribusi 20%, produk B berkontribusi 10%. Produk yang lainnya itu kontribusinya berapa persen. Jadi Anda mesti pecah ya seperti itu. Yang selanjutnya misalkan Anda bisa bedah revenue by channel. Ya, channel ini misalkan Anda misalkan jualan ada yang ke supermarket, ada yang ke reseller, distributor ataupun apapun itu ya teman-teman. Anda bedah. Ya kalau kita lihat di sini misalkan supermarket, hypermarket itu kontribusinya 50%, online 20%, gitu ya. Minimarket di sini 110%. Jadi Anda mesti lihat ya penjualan itu datangnya dari channel mana aja, dari SKU mana aja. Yang selanjutnya adalah area misalkan. Ya ini banyak kayak gini teman-teman. Jadi mereka tahu-tahu ekspansinya jauh sekali dari tempat dia ekspansi. Ada satu bisnis ya, dia ada di misalkan ada di luar kota, tapi bisnisnya gedenya di Jakarta. Ya. 70% bisnisnya itu ada di Jakarta. Habis itu dia mau ekspansi lagi ke luar Jawa. Waduh, itu ribet banget. Ribet banget. Ya, artinya apa? Kita ini aja belum kita maksimalkan gitu ya. Lalu kita mau lompat lagi ke area yang masih baru dan jangkauannya dari kita jauh banget. Nah, kita sulit teman-teman menentukan area mana yang kita mau expand kalau kita belum punya data. Ya, cek nih, pembeli Anda lebih banyak ada di daerah mana. Ya, karena apa? Karena yang namanya strategi marketing atau sales itu kita dekati di mana konsumen kita berada. Ya, jadi kita mesti lihat datanya nih. Kalau kita spekulasi ekspansi ke daerah yang belum tentu konsumen kita ada di situ, harus kita mengedukasi marketnya dulu, wah ini tentunya akan sangat susah nanti. Ya, lalu kita juga bedah revenue by salesman. Anda kan punya salesman nih, ya coba Anda lihat nih, yang mana yang paling produktif gitu ya, yang mana yang kurang produktif, ya by salesman Anda review ya segala macam ya harus Anda lakukan. Nah yang selanjutnya, nah ini yang saya sarankan teman-teman. Kalau bisa sih Anda sudah punya yang namanya dashboard penjualan. Jadi dari omset Anda ini Anda bisa bedah nih omset berdasarkan SKU, omset berdasarkan channel, omset berdasarkan salesman, omset berdasarkan ini itu dan segala macam. Ya tujuannya agar kita bisa tahu nih yang mana yang nantinya kita akan fokuskan, yang mana yang akan kita akselerasi, yang mana yang kita akan matiin dan segala macam kalau kita punya data itu teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, datanya ada di ERP ya. Kalau ada ERP, SAP. Jadi kalau kita masih belum punya itu semua ya teman-teman catat. Ya, minimal kita ada datanya untuk kita analisa. Ya kalau saya sarankan ya Anda punya POS lah minimal gitu ya. Jadi kita bisa lihat data ini. Nah, lalu data ini kita bisa bedah. Nah, salah satu cara ngebedahnya adalah dengan melihat tren ya tren pergerakan dari penjualan tiap produk. Sekarang saya mau tanya dulu nih teman-teman. Ini ada cerita gini. Ini ada penjual nasi goreng. Ya. Ini ada dua bisnis nasi goreng. Nasi goreng A dan nasi goreng B. Kalau kita lihat nasi goreng A, di sini omsetnya 15 juta. Nasi goreng B omsetnya 10 juta. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Anda, yang mana yang jualannya lebih bagus? Gitu loh. Yang mana yang oke lah. Coba silakan teman-teman chat di kolom chat. Menurut teman-teman, nasi goreng A dan B, yang mana yang lebih bagus? Oke, ya, saya lihat ya. Oke, banyak ya tentunya menjawab nasi goreng A gitu ya, ada yang juga yang B, ada yang bilang tergantung gitu ya. Nah, kita nggak bicara profit sih, kita mau bicara soal penjualan. Kita belum masuk ke profit, jadi webinar hari ini kita ngomongin cuma revenue aja. Nah, sekarang kalau kita lihat, memang secara omset ya A memang lebih besar.
Tapi kita mesti lihat dulu, ya, trennya seperti apa. Ya, trennya seperti apa. Kalau kita lihat trennya, nasi goreng A tahun 2018 omsetnya 15 juta, 15,2, 15 juta 2020. Sementara nasi goreng B dia terus mengalami tren yang sangat positif. Gitu ya, sangat positif, tumbuh 20% per tahun gitu ya. Kalau kita lihat ya rumusnya seperti ini. Nah, artinya kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, teman-teman, nasi goreng B ini ya dia tumbuh 20% per tahun. Sementara nasi goreng A dia cenderung stuck, ya sulit tumbuh. Nah, kalau seperti ini, maka ini akan menentukan strategi bisnis kita ke depan akan seperti apa. Ya, saya punya satu contoh kasus ya. Ada perusahaan, dia punya produk itu sekitar 30-an atau mungkin 40-an ya, saya lupa. Nah, perusahaan ini sales-nya udah cukup besar menurut saya, dan ya ada satu produk yang kontribusinya lebih dari 50%. Jadi perusahaan ini punya satu produk dari 30 produk yang mereka punya, itu berkontribusi terhadap total keseluruhan omsetnya itu sebesar 50%. Ya, dan produk ini akhirnya dijadikan produk andalannya mereka lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau melihat dari omsetnya, memang dia naik. Ya dia naik. Waktu itu saya masuk dan saya coba analisa. Produk ini memang omsetnya naik, tapi pertumbuhannya cenderung menurun. Dan ada satu produk lagi ya yang omsetnya memang belum sebesar yang produk yang ini gitu. Tapi tren pertumbuhannya itu luar biasa cepat gitu. Ya, jadi setelah kita lihat data 3 tahun terakhir itu tumbuhnya ini luar biasa cepat. Nah, lalu perusahaan ini manajemen lebih memfokuskan untuk bisa marketingnya semuanya itu diarahkan ke produk yang andalan yang tadi tanpa memperhatikan produk yang ini. Lalu saya bilang ini bagus sekali trennya. Ya ini bagus sekali trennya. Lalu kita lakukan FGD, kita lakukan riset, dan akhirnya kita mulai atur strategi pertumbuhan bisnis kita seperti apa gitu ya, dan kita fokuskan juga nggak cuma ke produk andalan yang tadi, tapi ada produk yang. Jadi teman-teman mesti kita lihat ya, dalam menentukan strategi pertumbuhan itu ya tentunya Anda mesti lihat nih produk itu trennya kayak gimana. Coba lihat ya. Kadang-kala ya kita nemuin satu produk yang, trennya bagus banget nih, tapi selama ini kita nggak perhatiin, ya. Nah ini juga salah satu yang mesti diperhatikan adalah trennya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi tren, nasi goreng B tentunya cukup bagus karena dia pertumbuhannya itu cukup bagus 20% per tahun. Nah, apalagi yang mesti diperhatikan teman-teman? Yang mesti diperhatikan adalah margin. Ya, margin dari setiap produk. Nah, ini yang harus Anda perhatikan teman-teman. Yang namanya profit, revenue dikurangin cost ya. Tadi udah saya ini ya. Nah, maka kita harus bisa bedah nih. Ya, yang namanya omset atau revenue pasti kan Anda ada biayanya. Dari mulai HPP-nya, dari mulai biaya promosinya, dari mulai biaya pengiriman dan segala macam. Anda mesti lihat cost-nya. Ya, cost ratio-nya dari setiap penjualan itu berapa. Misalkan di sini Anda mesti bedah nih channel distribution-nya. Anda adu sales versus cost-nya. Channel mana yang penjualannya paling tinggi dan cost-nya paling tinggi? Ini saya kasih contoh aja ya, misalkan reseller, minimarket ya. Lalu channel mana yang penjualannya paling tinggi, cost-nya paling rendah. Lalu channel mana yang cost-nya rendah, penjualannya juga rendah. Lalu channel mana yang udah sales-nya rendah, cost-nya tinggi banget. Nah, ini kita mesti lihat. Kadang-kala kita banyak sekali punya channel distribusi. Ya, Anda punya ratusan reseller, tapi kita jarang melakukan bedah-bedah seperti ini. Nah, ini kita mesti lihat. Lalu Anda banyak melakukan promo, diskon, promo segala macam. Yang makan promo itu adalah tetap aja channel-channel yang aktif. Tujuan kita bikin promo kan salah satunya adalah mengaktifkan yang nggak aktif. Tapi begitu dikasih promo, diskon, yang makan malah yang aktif. Nah, ini malah nggak tepat sasaran. Nah, jadi kita mesti lihat nih. Jadi malah cost-nya jadi tinggi nanti.
Oke. Nah, biaya-biaya apa sih yang muncul di channel distribusi? Nah, ini biasanya ya teman-teman. Yang pertama biasakan regular discount. Anda punya jualan barang ke distributor, reseller, retail, ya, marketplace, ya, online atau apapun itu. Semuanya kan ada biayanya, ada diskon. Misalkan Anda ke distributor, Anda 20% kasih diskon. Ke reseller misalkan 30% kasih diskon. Ke retailer ya 8% kasih diskon. Misalkan ke marketplace 5% kasih diskon. Online delivery dan segala macam. Lalu di sana juga ada handling cost, ya, ada storage cost, ada shipping cost. Lalu kalau Anda kerjasama dengan distributor, reseller atau retailer, apakah produk ini bisa di-return atau enggak? Itu kan ada resikonya, ya, ada biayanya. Lalu bagaimana termin payment-nya? Yang mana yang lebih bagus buat perusahaan? Nah, jadi kita mesti bedah nih. Setiap channel distribusi, Anda harus bedah yang mana channel distribusi yang bisa Anda fokuskan, Anda akselerasi, dan channel ini memang channel yang memberikan kontribusi margin yang besar buat perusahaan Anda dan juga bisa membantu cash flow Anda tetap positif. Nah, ini juga yang harus kita lihat. Yang kedua adalah SKU atau produk. Anda adu nih, produk mana yang penjualannya paling tinggi dan cost-nya tinggi. Produk mana yang penjualannya tinggi, cost-nya rendah. Produk mana yang penjualannya rendah, cost-nya rendah, dan produk mana yang udah cost-nya tinggi, sales-nya rendah. Nah, ini kita mesti lihat nih, teman-teman. Karena saya pernah membantu satu perusahaan. Produk yang di sini itu banyak banget dan masih ada. Masih banyak di sini. Dan begitu ini dihilangin, mulai dikikis-kikis, itu yang namanya labanya bisa meningkat cukup bagus. Kenapa? Karena dia udah ngebuang lemaknya. Ya, ada lemaknya di dalam bisnisnya, dia mulai kikis-kikis. Nah, jadi kita harus paham teman-teman bahwa di bisnis kita ini banyak lemaknya. Jadi kita harus kikis lemak. Tapi ini ada caranya, ya ada strateginya. Anda harus analisa dulu. Kenapa? Kalau Anda nggak lakukan analisa, alih-alih Anda pengen kikis lemak, yang kena tulangnya nanti. Kalau yang kena tulang ya bahaya teman-teman. Wah itu malah nggak bisa jalan nanti. Jadi harus dianalisa dulu. Yang mana yang lemak, yang mana yang bukan. Gitu ya. Nah apa sih biaya yang muncul ya dari produk, misalkan advertising, ya return good, produk yang return, yang return itu berapa persen rasionya, atau di produksi produk ini tuh banyak damage-nya, di inventory-nya banyak waste-nya. Jadi kita mesti lihat teman-teman, produk ini profilnya seperti apa. Dari mulai produk ini dibikin ya sampai produk ini dipasarkan, dia ini membebani cost tuh berapa besar. Dia ngebawa cost tuh seberapa besar. Ya. Nah, jadi kita bisa nanti pilih-pilih nih produk mana yang kita akan jalankan, ya, yang mana yang kita akan tinggalkan, yang akan kita buang dan segala macam. Nah, selanjutnya yang mesti Anda perhatikan adalah sales versus margin. Tiap produk, teman-teman, dia punya unit cost yang berbeda. Anda bikin produk atau Anda bikin menu buat yang bisnis kuliner, ya, Anda bikin apapun itu. Produk itu punya unit cost yang berbeda. Ya, HPP-nya kan beda-beda. Nah, Anda coba mapping nih. Produk mana yang sales-nya tinggi, marginnya tinggi. Produk mana yang sales-nya tinggi, marginnya rendah. Produk mana yang marginnya rendah, sales-nya juga rendah, lalu produk mana yang marginnya tinggi, sales-nya rendah. Jadi Anda harus tahu teman-teman, produk mana yang akan kita fokuskan, yang mana yang kita akan buat. Kalau kita lihat di sini, udah penjualannya kecil, marginnya kecil, ini kan jadi beban doang. Ya, kalau produk ini nggak ada perannya, udah itu dia cuma numpuk-numpukin inventory, udah itu marginnya juga tipis, effortnya besar, penjualannya nggak seberapa, matiin aja. Kan gitu ya. Lalu produk yang marginnya tinggi, salesnya tinggi, inilah produk yang membantu bisnis Anda terus tumbuh. Ya, lalu apa dampaknya? Nah, dampaknya nanti ke strategi kita. Kita harus cek yang mana yang kita akan akselerasi, yang mana yang kita akan improve, yang mana yang kita nggak gua apa-apain deh, gua akan biarin aja. Atau produk ini gua mau matiin dan segala macam. Nah, jadi marginnya kita harus lihat nih HPP-nya. Nah, saya akan kasih lihat sini bahkan misalkan produk A penjualannya sekian,
cost COGS-nya sekian, gross profit sekian, gross margin di angka sekian. Nah, Anda perhatikan yang namanya laba kotor dari masing-masing SKU, teman-teman. Harga jual dibagi dikurangi cost per unit, itu margin dari setiap produk ini. Nah, ini harus Anda perhatikan, teman-teman. Ya. Nah, kenapa? Anda mesti lihat nih, produk mana yang kalau Anda bisa fokuskan, ini akan menghasilkan laba perusahaan lebih besar. Dan ini ngarahnya kemana? Bisa juga nanti ke KPI. Saya akan sharing nanti Excel-nya, teman-teman. Nah, saya kasih contoh kayak gini. Perusahaan ini, saya kasih contoh ya. Ini misalkan ini ada satu perusahaan. Dia punya produk 3 lah. Ya. Ini contoh aja ya. Lalu tiap produk ini ada harganya, ada HPP-nya, dan ada profit dari produknya, dan ada margin dari masing-masing produk. Nah, lalu produk bisnis ini dia udah punya historical penjualan tiap-tiap produk. Ini volumenya, gitu ya. Ini harganya. Kalau Anda mau ngitung omset itu adalah volume dikali harga. Jadi harga dikali volume sama dengan omset. Jadi ini omsetnya ya. Omset dari produk A 182 juta, omset dari produk B 472 juta, omset dari produk C 70 juta. Total omset perusahaan ini 725 juta. Lalu Anda hitung HPP-nya, cost ya. Nah, HPP ini kan rumusnya adalah unit sold atau volume dikali cost per unit. Itu sama dengan adalah HPP kan gitu ya. Nah, produk A HPP-nya 78 juta, produk B 297 juta, produk C 31, total revenue COGS-nya 407 juta. Setelah Anda dapat informasi revenue dan COGS, baru Anda bisa menghitung laba kotor. Revenue dikurangin HPP sama dengan laba kotor. Gross profit-nya 317 juta. Kalau kita pakai persentase, laba kotornya di 44%. Nah, kebetulan perusahaan ini memerlukan punya agenda untuk agenda pemasaran yang cukup masif. Sehingga perusahaan ini membutuhkan laba kotor yang besar. Teman-teman, perhatikan laba kotor. Laba kotor ini indikator yang lumayan penting buat saya. Kenapa? Laba kotor itu mengindikasikan seberapa bisa perusahaan ini bersaing. Kenapa? Kalau Anda mau melakukan marketing, Anda mau melakukan manpower planning, bikin budget marketing, salary budget segala macam, semuanya itu kan diambil dari laba kotor. Kalau laba kotornya tinggal dikit, maka Anda sulit bersaing, teman-teman. Ada perusahaan omsetnya gede, penjualannya itu per hari itu bisa sampai 5.000 sampai 7.000 piece. Harga per piece-nya itu 20.000, perusahaan makanan kemasan kalau gitu ya, berapa revenue yang dia dapatkan. Lalu begitu dicari tahu, ternyata let's say ya harganya 20.000, dia kasih diskon ke reseller 40%. Lalu HPP-nya 50%, singkat cerita gross margin-nya cuma 10%. Dan gross margin 10% ini dibayar untuk marketing dan segala macam. Nah, ujung-ujungnya perusahaan ini ya rugi-rugi juga. Nah, ini yang kita coba hindari ya teman-teman. Artinya, laba kotor ini sangat penting. Nah, kalau kita melihat kayak gini, perusahaan ini bisa nggak ditingkatkan laba kotornya tanpa ada effort yang cukup signifikan. Nah, kalau kita melihat kayak gini teman-teman, ini ada produk yang membawa cost cukup kecil, yang ini cukup besar. Tapi volumenya lebih gede yang ini. Padahal kalau difokuskan ini yang 15.000, ini yang 7.000, dia akan menghasilkan laba kotor sampai 50%. Gitu. Volumenya sama-sama 32. Nah, ini yang harus diperhatikan, teman. Yang mana yang mesti diimprove? Produk mana yang akan Anda kejar untuk Anda tingkatkan sales-nya yang hubungannya sama profitability. Intinya adalah setiap action plan, setiap strategi di bisnis Anda harus ada tujuannya apa. Ya, jadi nggak bisa tuh bikin produk itu tanpa tujuan yang jelas terhadap numbers ya atau angka yang akan Anda tuju. Nah, jadi kayak gitu ya. Improve. Bagaimana cara improve-nya ya? Anda bisa style itu nanti di KPI sales ya, produk-produk yang harus dijual dan segala macam. Oke. Nah, wait. Teman-teman sebentar ya. Saya harus ngambil charger ini. Coach, tanya Coach. Ayo. Ya, Coach. Coach, ini terkait
tadi ya yang Coach Yusak sampaikan tadi terkait saat kita mau buka cabang baru gitu ya, bahwa itu kan tidak bisa hanya sekadar rasanya gitu ya Coach ya, sebenarnya harus ada datanya. Nah ini sinergi dengan pertanyaan tadi saya di chat sih Coach. Saat kita buka cabang baru atau mau rilis produk baru, apakah proses daripada produk development tuh harus dijalankan secara utuh gitu Coach? Terima kasih Coach. Oke. Pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya mesti nyolok dulu nih. Sebentar, saya jawab tadi. Oke, ya jawabannya iya. Ya walaupun kita masih perusahaan kecil ya, tapi saran saya yang namanya riset harus dijalankan. Contohnya gini, Anda punya 3 kategori produk. Anda lihat dulu dong kategori mana yang paling bagus, gitu ya. Lalu apakah kategori itu masih bisa dipenetrasi lagi atau enggak? Kadangkala ya kita suka tergiur sama bermain di diversifikasi, bermain di produk yang different. Padahal produk yang lagi bagus ini itu marketnya masih bisa dipenetrasi. Jadi dalam product development itu arahnya harus jelas. Ini mesti kemana? Ya, mesti kemana? Gitu ya. Jadi mesti dilihat historinya mau kayak gimana. Lalu terkait masalah brand dan segala macam juga harus diperhatikan. Gitu ya Mas Amri ya. Jadi menurut saya sih tetap harus ada riset, nggak bisa sembarang. Sayang investasinya. Oke? Oke. Sebentar ya teman-teman ya, yang udah bertanya, saya lanjut dulu. Ini saya ngabisin materi dulu ya. Nah, lalu juga Anda perhatikan juga tentang inventory ya. Ya, ada produk yang penjualannya tinggi, stoknya tinggi, ada produk yang penjualannya tinggi, stoknya rendah, ada produk yang stoknya tinggi, penjualannya rendah. Jadi Anda coba kikis-kikis ya, kikis-kikis ya, atur inventory management sehingga bisnis kita bisa menghasilkan profitability yang cukup bagus. Nah, setelah Anda lakukan itu semua, baru Anda tentukan revenue gua nih mau tumbuh dari mana? Dari produk apa? Ya, kita bisa set up nih. Produk mana yang akan gua akan fokuskan berdasarkan historical penjualannya. Gitu ya. Nah, pertama yang akan saya lakukan adalah biasanya kan saya coba ranking dulu nih. Ranking revenue berdasarkan produk dari produk yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Lalu saya akan ranking channel distribusi dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Lalu saya akan ranking revenue berdasarkan ini sampai yang paling rendah. Semuanya akan saya coba ranking. Yang kedua adalah saya coba ranking cost by kategori, cost by channel, cost by SKU dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Setelah itu saya akan lakukan crossing dulu. Saya crossing dulu. Kalau kita lihat, saya akan lihat revenue mana yang produk mana yang revenue paling tinggi, cost-nya paling rendah. Ini saya pinggirin dulu. Ya. Lalu revenue mana, produk mana yang penjualannya paling kecil tapi cost-nya paling gede. Itu saya pinggirin dulu. Nah, setiap produk, setiap channel distribusi itu kita harus treatment yang berbeda, teman-teman. Nggak bisa. Makanya harus dikategorikan. Kita bikin ya promo untuk siapa? Promo ini tujuannya apa? Apakah untuk aktivasi outlet? Apakah untuk dapatkan outlet baru? Apakah kita mau meningkatkan penjualan dari masing-masing outlet? Apa sebenarnya tujuannya? Itulah makanya channel distribusi juga harus di mapping, produk juga harus di mapping. Sehingga apa? Uang yang kita investasikan di marketing, uang yang kita investasikan di manpower, ya semuanya efektif dan menghasilkan return yang cukup besar, yang cukup bagus sesuai dengan harapan Anda semua. Ya, lalu apa yang mesti kita lakukan? Contohnya apa? Channel fokus. Ya, kita bisa fokus terhadap channel. Kalau memang ada channel yang menurut Anda ini paling bagus penjualannya, marginnya juga lumayan, cost dari channel tersebut juga nggak terlalu besar, ya coba Anda fokuskan. Ya, jadi nggak bisa tuh Anda bagi rata nih, udah deh bagi kayak gini, nggak bisa. Selalu ada channel yang paling bagus. Yang kedua juga, nah ya kayak gini ya, contohnya ya, yang high sales, high cost, Anda coba decrease cost ratio-nya, ya, coba cari sumber cost yang tinggi itu dari mana. Channel yang penjualan tinggi, cost-nya rendah, nih Anda akselerasi, ya, Anda cari fund source of sales growth-nya apa di sini, gitu kan. Yang ini Anda matiin, misalkan ya,
sehingga apa bisa mengurangi cost gitu. Nah, juga SKU juga ada perhatikan. Produk mana yang marginnya gede, penjualannya tinggi, gitu ya. Produk mana yang penjualannya rendah, cost-nya tinggi, ya. Lalu yang mana yang akan akselerasi, yang produk mana yang akan Anda improve, produk mana yang Anda nggak apa-apain, biarin aja begitu. Produk mana yang akan Anda matiin, gitu kan? Ya, Khadijah, kakak. Setiap tahun Anda bikin produk baru, akhirnya nambah terus inventory-nya. Ya, makin nambah produknya, makin tambah tingkat puyengnya biasanya teman-teman. Jadi biasanya kita lakukan, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau saya kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang namanya produk yang ada saya hilangin itu udah biasa. Ya, lalu baru cost-nya kayak gimana nih, sales yang tadi ya, SKU yang penjualannya tinggi, cost-nya tinggi, jadi kita akan kecilkan cost-nya, ya, apa yang mesti dilakukan. Margin juga begitu, ya. Jadi produk yang marginnya tinggi Anda accelerate karena dia akan menghasilkan profit yang cukup bagus buat perusahaan. Area juga kayak gitu. Jadi pada saat Anda ekspansi area, lihat dulu selama ini produk Anda seperti apa. Kalau misalkan Anda mau bermain di area yang belum pernah sama sekali bisnis Anda masuk ke sana, ya, dalam rangka apa? Contohnya dalam rangka market penetration, ya, atau market development misalkan. Ini Anda lakukan secara hati-hati dan lakukan riset yang mendalam, dan jangan investasi yang terlalu besar. Komposisi dari investasi dari total investasi perusahaan Anda sebisa mungkin jangan terlalu besar di sana. Kenapa? Beresiko, ya, cukup tinggi. Pelan-pelan. Anda validasi dulu area baru tersebut, cek dulu, hitung visibility dan segala macam. Jadi kayak gitu ya. Jadi khawatir. Tapi kalau misalkan ada satu area yang udah sangat bagus dan marketnya masih cukup besar, mendingan investasi kita fokuskan dulu ke penetrasi yang ada di situ. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita lakukan semuanya dalam satu waktu karena kita punya keterbatasan waktu, tenaga, resources, manpower, dan segala macam. Itu yang kita harus optimalisasi. Ya, marketing strategi ini juga kadang-kala saya lihat ya. Ini bisa saya bilang ya, dari beberapa puluhan perusahaan yang saya temui, hampir semuanya loh, mereka melakukan marketing strategi yang nggak bisa diukur, ya, yang nggak bisa diukur, nggak ada ukurannya, ngasal aja, endorse sana sini, influencer sana sini, pakai KOL sana sini, tapi begitu ditanya tujuannya apa, ya hitungannya kayak gimana, ya ngitung keberhasilan dari program ini datang dari nggak ada yang tahu. Gitu kan. Artinya gimana caranya kita lakukan? Nah, kita fokus dulu, align dong. Yang namanya marketing strategi harus align dengan strategi pertumbuhan bisnisnya. Bisnis kita mau tumbuh kemana? Saya kasih contoh ya. Ada satu perusahaan, dia itu punya target tahun 2022 bisnisnya tumbuh sekian. Cukup besar ya angkanya. Dan dia dari planningnya itu 60% dari rencana revenue perusahaannya itu datang dari satu produk, dari satu brand. By the way, perusahaan ini punya beberapa brand. Nah, jadi perusahaan ini mau fokus juga nih ke produk yang ini. Begitu saya lihat marketing strateginya dalam membuat budget planning dan segala macam, ini nggak align. Nggak ada satupun slide presentasi di marketing yang fokus di produk tersebut. Budgetnya pun nggak dibagi 60 ke sana. Nah, artinya harus di-align dong anggarannya, ininya segala macam ke rencana strategi pertumbuhan bisnis. Gitu ya. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, marketing ini harus bisa meng-create demand, bisa mensupport pertumbuhan bisnis kita. Nah, jadi harus di-align. Dan ini kita hanya bisa lakukan kalau kita bisa lakukan dulu analisa revenue, bedah omset kita dan segala macam. Fokusnya mau kemana? Apakah brand awareness? Apakah nyari data konsumen baru? Apakah mau meningkatkan konsumsi? Ya, ataukah kita mau selected product and channel dan segala macam. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya bagikan. Nanti saya akan sharing. Kita akan tanya jawab setelah ini tentunya teman-teman ya. Nah, nggak banyak memang yang saya bisa bagikan. Saya pengen juga sharing ke Anda lebih dalam ya tentang bagaimana analisa, pakai Excel-nya segala macam. Tapi mungkin waktunya nggak cukup nantinya ya. Kalau teman-teman tertarik mau belajar keuangan lebih dalam,
saya insya Allah tanggal 8-9 Januari 2022 ini akan adakan workshop Smart Financial Map batch ke-13 ya, dan insya Allah akan saya lakukan secara hybrid ya, online dan offline. Jadi buat teman, dan rencananya akan ada di Bandung ya, offline-nya. Jadi kalau teman-teman yang mau langsung diskusi sama saya, networking atau mau ngobrol langsung, belajar langsung, itu bisa ikut offline ya di Bandung. Dan kalau teman-teman mau nggak bisa datang ke Bandung, silakan ikut yang online-nya, gitu ya, yang online-nya. Setahu saya hari ini itu udah lebih dari 60% tuh yang daftar tuh dari slotnya tuh. Jadi silakan teman-teman daftar di smartfinancialmap.com ya, teman-teman bisa daftar di website smartfinancialmap.com untuk amankan slotnya. Dan setahu saya hari ini juga ada harga khusus ya. Saya kurang tahu berapa harganya gitu kan. Silakan kunjungi smartfinancialmap.com. Nanti saya akan bagikan banyak sekali materi keuangan ya, template-template finansial model lengkap sampai ngitung bisnis valuation saya akan bagikan di sana. Gitu ya. Dan ada t-shirt dan tentunya bisa networking dengan banyak alumni juga di sana. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya bagikan untuk Anda. Sekarang kalau Anda ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, saya coba jawab ya pertanyaan yang ada di chat. Oke, dari Risna. Bagaimana menentukan strategi penjualan untuk barang yang slow moving untuk mendongkrak penjualan karena beban hutang segera. Ini memang banyak sekali nih teman-teman. Produk ya slow moving ini kan faktornya ada beberapa ya. Apakah memang produk ini slow ataukah memang ada satu kondisi eksternal yang membuat produk ini slow. Contohnya banyak perusahaan fashion ya, perusahaan sepatu gitu ya yang akhirnya mengalami slow moving, yang tadinya fast moving, slow moving karena satu kondisi dan jumlahnya persediaannya cukup tinggi yang menyebabkan perusahaan ini punya masalah ya terhadap keuangannya. Apa yang mesti dilakukan? Ya slow moving ya biasanya kita lakukan short term. Pada saat perusahaan itu lagi membutuhkan cash, tentunya kita lakukan yang namanya short term. Tapi short term ini unsustained, ya saya bilang unsustainable. Jadi untuk sementara waktu boleh Anda misalkan lakukan promo, diskon gitu ya, untuk bisa dapetin cash, atau Anda bisa lakukan jual dengan cash discount. Ya karena Anda membutuhkan cash flow kan untuk bisa membayar kewajiban-kewajiban. Ya coba cari misalkan diskon, promo, bundling, ya apapun itu, yaitu strategi penjualan yang jangka pendek. Diskon besar-besarannya apakah efektif atau enggak? Jawabannya untuk jangka pendek oke, untuk jangka panjang tentunya enggak, gitu ya. Tentunya enggak. Anda tetap harus membangun value dari produk atau bisnis Anda untuk jangka panjang. Jangan sampai orang belinya karena diskon. Gitu ya. Orang beli karena apa? Karena produk Anda udah jalan. Produk Anda memang dicari orang. Distributor beli itu jangan cuma nungguin diskon, reseller nggak beli-beli. Nah, reseller sampai tahu nih polanya nih. Ini biasanya kalau gua nggak order, nanti prinsipal ngasih diskon nih. Begitu ngasih diskon baru gua beli. Nah, itu nggak tepat sasaran. Jadi untuk jangka pendek oke ya, Parisna ya, jangka panjang jangan. Oke. Abdul Jabar, berapa rasio gross profit versus omset yang optimal untuk retail seperempat motor? Nah, retail ini memang mungkin dari sisi margin nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Pastikan Anda tapi saya kurang tahu juga ya. Mungkin juga bisa besar. Saya kurang ngerti industri spare part motor. Tapi intinya gini, kalau bisnis Anda memerlukan aktivitas marketing ya yang cukup masif, pastikan Anda punya space laba kotor ini yang bagus. Berapa sih minimal? Mungkin 50 atau 55 oke lah. Gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda jual komoditas, Anda nggak memerlukan activity marketing yang masif, gitu ya, maka mungkin margin gross margin di 30, 20, 25 masih oke. Jadi lihat lagi apakah teman-teman membutuhkan aktivitas marketing yang membutuhkan budget yang besar atau enggak. Itu ya Mas Abdul ya. Mas Hari, Mas Yusak, izin bertanya, jika mau membuka cabang suatu tempat yang dibutuhkan informasi data apa aja, analisa agar oke. Ini lakukan dulu teman-teman. Kalau Anda mau membuka cabang, Anda lihat dulu cabang yang suksesnya kayak gimana. Ya, Anda lihat dulu nih, success driver-nya nih apa nih? Apakah Anda punya cabang suksesnya karena lokasi atau Anda
bisnis Anda memang di cabang ini suksesnya karena taste-nya atau servisnya lah atau apa ya dulu Anda cek. Maka pastikan di cabang berikutnya ini seperti imitasi aja. Copy model lah kalau saya bilang ya. Jadi Anda lihat nih, oh lokasi yang cocok sepertinya seperti ini, parkirnya harus sekian mobil, lahannya harus begini, ada di mana, di pinggir jalan apa, sebelah kiri, sebelah kanan, itu harus dianalisa. Intinya apa? Ekspansi itu sebenarnya copy model dari bisnis yang saat ini udah sukses. Gitu ya, Ahmad Sofyandi Kang, untuk menerapkan analisa keuangan ini, apakah sebaiknya dijalankan di awal bisnis akan dimulai atau dimulai dulu sebelumnya? Pernah diskusi dengan sahabat yang pernah pendidikan di luar. UKM di kita agak beda dengan di luar. Di sini mungkin penerapan awal bisnis plan, riset keuangan dimulai sejak bisnis belum dimulai. Tapi mungkin kalau di kita lebih banyak jalan dulu. Nah ini sebenarnya, kalau Anda, kan bisnis ini kan fasenya kan nggak langsung ke bisnis ya. Fase pertama bisnis itu merubah mindset ownernya. Jadi kalau saya kadang-kala, kalau ada orang masih baru memulai bisnis, itu ya udahlah, yang penting mindset lu berubah dulu gitu. Bisnis ini satu yang beda. Nah, kadang-kala kita nggak usah ribetin dulu dengan hal-hal yang bikin dia akhirnya ribet banget ya bisnis gitu ya, malah dia nanti mundur. Biarin aja dia tes pasar, di apa produknya di decline sama pasar dan segala macam sampai dia belajar sesuatu. Nah, jadi tapi kalau saya setuju ya, kita kombinasi lah. Dari awal tuh yang wajib itu adalah Anda catat semua activity, karena itu rekamannya, itu yang kita akan pelajari gitu ya. Nah, kapan itu akan dianalisa? Akan lebih bagus nantinya. Kalau dari awal oke, tapi pada saat Anda mau ekspansi, Anda mau menentukan pertumbuhan, wajib hukumnya Anda analisa. Ya, harus dianalisa dulu untuk ngambil keputusan. Bagaimana cara menyisihkan keuangan untuk ngasih reward ke reseller sementara laba minim? Nah, kan kayak gini kan, udah diskon ke resellernya 40%, harus ngasih reward ini itu gitu kan. Loh, lalu kita kerjanya untuk apa? Kerja bakti. Kita punya keuntungan marginnya cuma 2%. Sementara uang yang kita tanam, kita investasikan di situ cukup besar. Kalau kita adu return yang kita dapat dengan instrumen investasi yang lain, justru lebih gede dari instrumen investasi yang lain. Lalu ngapain kita kerja bakti? Jadi ini harus dirubah menurut saya ya. Kalau Anda punya udah marginnya tipis, diskonnya gede gitu kan, kasih reward segala macam. Nah, saran saya apa sih, Mbak Hamasa, adalah ya harus dapat dari mungkin ya, jangan dari revenue, dari keuntungan perusahaan gitu. Dari keuntungan, jadi Anda bagi untung lah gitu. Kalau bagi revenue lama-lama habis Anda. Udah belum pajak lagi, belum ini gitu kan. Mbak Desi, misalkan kita sudah analisa penjualan dari tahun kemarin dan sekarang tidak jauh beda. Namun meningkatnya biaya COGS dan biaya usaha. Lalu bagaimana solusinya, Coach? Nah, kayak gini ya teman-teman. Yang namanya biaya operasional itu Anda planningnya harus maksimal ya, setengahnya dari pertumbuhan bisnis. Kalau pertumbuhan bisnis Anda tidak tumbuh, sementara biaya operasionalnya naik misalkan 50-100%, tentunya margin Anda akan habis. COGS harusnya naik. Ya, COGS harusnya naik di cost per unitnya karena bahan baku naik, inflasi dan segala macam mungkin ya. Dan itu hanya bisa di-cover dengan apa? Hanya bisa di-cover dengan revenue. Jadi make sure ya teman-teman, revenue ini harus Anda bisa tingkatkan. Jadi kalau penjualannya diem, HPP naik gitu ya, lalu OPEX-nya naik, ya lama-lama habis kita. Jadi udah harus dihitung nih, kira-kira revenue kita ini paling jelek nih tumbuh berapa, dan harus dijaga ya manajemen keuangan. Cepi, tanya Coach, historical data ketika dibedah dengan metode yang Coach jalankan seperti sangat cocok untuk usaha yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan penjualan di tiap channel, bagaimana jika berapa channel masih dalam tahap optimasi? Apakah kita harus kesampingkan dulu? Oke, gini ya teman-teman. That's why saya bilang dari awal bisnis kalau bisa kita rekam ya dengan data-data itu. Itu penting sekali untuk ambil keputusan. Kalau Anda masih baru startup, apa yang mesti Anda lakukan? Anda bisa lakukan benchmarking, ya benchmarking. Tetap pakai data, tapi data orang. Ya, Anda pakai data orang, bukan data internal perusahaan. Saya kasih contoh gini. Ada orang mau buka nasi goreng di RW 3. Lalu dia tanya misalkan,
berapa ya kira-kira omset yang bisa didapat dari jualan nasi goreng di sini. Lalu karena dia nggak punya data histori, ya kita bilang gini aja, coba yuk main ke RW 2, ada nggak tukang nasi goreng di situ? Yuk coba lihat di situ kira-kira berapa yang datang tiap hari, berapa yang datang tiap bulan, dikali harga proporsinya. Nah itulah kira-kira revenue lu. Lalu lu lihat lagi di situ apa produk yang paling laku, nasi goreng apa yang paling laku. Nah, jadi kita boleh ya, kan tetap menggunakan data tapi data orang lain. Jadi kalau bisnis Anda masih baru atau belum punya data, boleh pakai data orang lain. Ya, benchmarking. Ya. Waktu itu misalkan saya pernah tuh waktu itu mau bikin bumbu instan ya. Saya mau ngecek penjualan bumbu instan nasi goreng. Apa yang dilakukan tim saya? Saya coba survei di lapangan. Berapa banyak sih orang beli bumbu nasi goreng ya, itu kita pakai data orang lain karena kita belum punya pengalaman di situ gitu ya Mas Cepi ya. Ayasa coach mau tanya untuk biaya SDM, biaya marketing itu idealnya berapa persen dari revenue. Nah jawabannya sebenarnya nggak ada yang ideal, ini tergantung bisnis model, tergantung dari industri dan segala macam. Masing-masing industri punya profil ya, profil biaya operasional, biaya marketing yang berbeda. Kalau Anda ngelihat perusahaan komoditas, beban marketingnya mungkin nggak gede. Gitu. Tapi kalau Anda perusahaan consumer good, beban marketingnya cukup besar. Jadi saya nggak tahu bisnis Anda ini apa. Gitu ya, bisnis Anda ini apa. Nah, tapi intinya gini, kalau bisnis Anda memerlukan marketing budget, maka Anda harus pastikan laba kotornya tinggi, gitu ya, dan Anda harus pastikan bahwa HPP-nya itu bisa membuat bisnis Anda itu memiliki laba kotor. Berapa beban marketingnya tergantung dari tujuan bisnisnya. Kalau masih untuk awareness ya cukup tinggi. Ya makanya cari yang cukup efisien ya. Mbak Reni, coach, bagaimana cara menentukan target penjualan maksimal terbaik dengan kondisi bahwa produk-produk fast moving belum pernah mencapai penjualan maksimal? Karena barang selalu habis. Nah ini kan, ini nice problem. Ini nice problem. Produk fast moving kita lebih besar demand-nya dibanding supply. Gitu ya. Banyak permintaannya, barang kita out of stock terus. Ini yang lagi dialami sama ada salah satu perusahaan ya saya juga ya teman-teman ya. Itu permintaannya lebih tinggi dibanding stoknya. Ya tentunya kita harus pikirkan ya. Dibanding kita stoknya banyak, permintaannya dikit, kita itu lebih bahaya ya. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan? Ya, apakah kita mau meningkatkan kapasitas, apakah kita mau lakukan apa kerjasama dengan supplier, ya. Jadi memang problem selanjutnya adalah resources ya. Jadi kita harus bisa make sure bahwa capacity kita ya untuk produksi produk yang bagus ini tetap ada. Ya, dan jangan sampai terlalu lama kehilangan opportunity gitu. Jadi kita diemin aja nih permintaan lebih besar dibanding ini. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau barang kita out of stock. Teman-teman, bisnis itu ada dua resiko. Ya, di inventory itu. Yang pertama adalah overstock, yang kedua out of stock. Kalau Mbak Reni ini kan out of stock ya. Out of stock ada resiko loss opportunity. Tapi kalau terlalu lama loss opportunity dibiarkan, maka kemungkinan besar opportunity itu akan pindah ke kompetitor. Dan ini nggak bagus ya. Pada saat kompetitor nanti ngambil market Anda, gitu ya, ngambil market Anda, lalu kompetitor punya added value yang cukup kuat, kemungkinan besar ini akan menarik yang lain. Itu juga jangan dibiarkan, segera ambil tindakan. Ya, Pak Ayesa, coach bagaimana mendapatkan data market size satu produk area, misalkan untuk preset apa? Nah, ada beberapa cara ya. Kalau saya sih biasa lihat di Nielsen ya, bisa juga pakai data internal ya, bisa juga kita bayar ya untuk lakukan riset. Ya kalau melakukan gratis bisa pakai kuesioner, bisa pakai cara-cara yang murah-murah lah. Minimal apa? Pada saat Anda ngambil keputusan ada data pendukungnya. Seberapa kuat data pendukung itu yaitu problem selanjutnya. Tapi intinya jangan cuma mengandalkan feeling lagi deh. Ya, jadi tetap pakai data. Apakah Anda lakukan riset sendiri, survei sendiri, ataukah Anda cari dari lembaga survei dan segala macam. Oke. Popon, untuk produk fashion bagusnya kita ambil profit berapa persennya? Wah, kalau bisa gede-gede, kalau bisa 40 margin laba kita gitu kan. Ya tergantung ya. Kalau Anda marketnya itu premium ya Anda bisa ngambil ya mungkin di atas 50%. Jadi sangat tergantung. Saya pribadi suka yang marginnya gede.
Semua juga gitu ya. Coach, apabila keuangan masih dicampur dengan pribadi, kemudian biaya pribadi lebih besar. Nah inilah, pisahin ya Mbak Farida ya, pisahin. Jadi sejak Anda berbisnis, pisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Yang pertama, kalau memang Anda mau bisnis pakai uang pribadi, setorkan, habis itu ya Anda pisahkan, jangan campur-campur. Gitu ya. Jadi silakan ya teman-teman ya. Ini yang mau ikut SFM, ada promo SFM ya. Harga SFM online itu 4 juta, di sini 2,5 juta hari ini ya. Dan yang offline-nya itu 8 juta, ada promo 6 juta hari ini terakhir. Silakan teman-teman lakukan pendaftaran di smartfinancialmap.com. Hadid, Kak, kami sudah riset fokus channel dari media produk kita terlaris di market Shopee. Tapi untuk bulan ini sepi, sudah mencoba cara-cara terbaru dan pakai budget iklan juga, tapi masih boncos. Coba dilihat makronya, eksternalnya. Karena online itu memang saya dengar lagi pada turun sejak pemberlakuan PPKM diturunkan. Yang tadinya orang di rumah buka-buka Shopee, Tokopedia, sekarang orang ngantor lagi. Jadi waktunya untuk buka itu jadi nggak ada. Itu kebanyakan. Saya juga ngalamin kok itu ya, Mas Hadid ya. Coba lihat faktor eksternalnya. Kalau eksternalnya nggak bagus, kita push dengan cara seperti itu juga mungkin nggak terlalu ngefek. Nurul, Pak punya contoh laporan keuangan untuk digital marketer. Ya, prinsipnya sama sih untuk siapapun ya. Laporan keuangan kan dia udah modelnya udah ada standarnya ya berdasarkan PSAK ya. Jadi itu sama aja sih. Digital marketer ya ujungnya penjualannya apa? Gitu loh. Atau dia cuma jasanya gitu ya. Jasanya berarti kan pendapatannya dari mana? Dari klien A, klien B gitu ya. Sebenarnya sama aja. Pasti tidak. Untuk workshop Januari, apakah bisa minta review dari laporan keuangan yang sudah kami buat selama ini? Oke, memang ini karena ini kelas ya, saya nggak privately bantu lihat gitu ya. Karena untuk melihat laporan keuangan orang, saya harus NDA dulu, saya nggak bisa sembarangan. Karena itu rahasia dapur perusahaan. Jadi biasanya gini, setelah workshop, saya akan kasih slot biasanya untuk 4 perusahaan. Ya, untuk saya bisa kasih jasa untuk saya bantu untuk analisa laporan keuangannya, untuk Anda meyakinkan perusahaan menentukan strateginya gimana. Biasanya saya kasih 4 perusahaan slotnya, nggak bisa banyak karena itu private ya. Cara untuk menentukan HPP jasa itu gimana? Untuk perusahaan jasa itu HPP-nya biasanya dari manpower, ya dari orangnya harus diikut, ya harus dilihat. Ya harus dilihat. Oh, jadi biasanya kalau misalkan jasanya jasa apa gitu ya, ya itu manpower-nya. Trainer ya itu narasumbernya itu ya itu HPP. Gitu ya. Hairul, coach untuk website dapat data riset kemarin waktu di SFM batch 12 namanya apa ya? Statista. Ya, kalau nggak salah Statista. Coba cek aja, saya suka di situ. Ya. Oke, teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan sebelum nanti kita akhiri dan saya kembalikan ke moderator kita. Ya kalau ada pertanyaan silakan. Kalau teman-teman mau ketemu saya diskusi langsung, kita ketemu bulan Januari ya di SFM gitu ya. Dan kalau teman-teman nggak bisa ke Bandung, ikutin yang online-nya aja. Jadi nanti kita hybrid ya, teman-teman bisa juga ikut yang online. Oke. Dan kalau teman-teman mau ikut yang kelas Finance Up, ya kita juga ada kelas Finance Up. Ini khusus belajar keuangan buat teman-teman yang mau scaling up. Mau scaling up brutal nih ceritanya. Kenapa? Karena banyak perusahaan udah bagus di awal, hancur terusnya. Kenapa? Salah strateginya, nggak dihitung resikonya. Nah ini saya akan kasih workshop 1 hari online aja, Finance Up, gitu ya. Jadi nanti saya akan kasih materi tentang ini lo harus perhatiin ini, perhatiin ini, hitung ininya, hitung resikonya. Pada saat Anda mau scaling up di workshop Finance Up, ini beda dengan Smart Financial Map ya. Smart Financial Map itu belajar A sampai Z keuangan, tapi ini khusus untuk Anda yang mau scaling up. Investasinya 1,8, tapi hari ini ada promo cuma 900.000 aja online. Jadi silakan sampai tanggal 25 Desember Anda daftarkan, slot dibatasi tentunya. Di sini bit.ly/financeUp. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman.
Terima kasih atas waktunya gitu ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat Anda semua. Saya kembalikan lagi ke moderator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan lupa foto-foto ya hari ini ya. Oke, terima kasih Bapak Yozak atas pemaparan materinya. Kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita ingin menaikkan omset dan menaikkan revenue, tentunya kita harus melakukan revenue analysis. Nah, revenue analisisnya itu kita harus punya data penjualan yang lengkap, baru kita bisa untuk melakukan analisa laporan keuangannya. Nah, analisanya nanti bisa digunakan untuk mengetahui dari mana sih revenue kita itu berasal. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Nah, sebelumnya kita akan ada sesi foto bersama. Jadi dimohon yang berkenan untuk menyalakan kameranya, karena kita akan ada sesi foto bersama. Boleh teman-teman untuk dihidupkan kameranya? Di sini ada beberapa halaman. Kita mulai dari halaman yang pertama. Lihat ke kamera, 1, 2, 3. Oke. Sudah, teman-teman, terima kasih sudah hadir dari awal sampai dengan akhir. Saya Deli Mutia Pratiwi, mewakili Ilmu Keuangan. Mohon maaf apabila selama webinar ini berlangsung ada kesalahan. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.